Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat, kita mau belajar tata cara tawaf ya. Bagaimana tata cara tawaf? Ini nanti kalau kita umroh juga lupa juga lagi ya. Gitu kan? Kalau umroh haji lupa lagi. Makanya kalau umrohnya berkali-kali, hajinya berkali-kali, ya nggak lupa gitu ya. Maka kita berdoa bagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji atau umroh setiap tahun. Ya berdoa saja gitu. Karena kita meyakini bahwa antara umroh dengan umroh akan menghapus dosa gitu ya. Kita yakin itu. Karena yang berkata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang pertama, tawaf itu dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad ya. Menghadap dulu, menghadap Hajar Aswad ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu ya. Kalau enggak dengan isyarat, gitu. Kalau dia mampu mencium Hajar Aswad, dia mencium sebaiknya Hajar Aswad. Kalau enggak mampu, dia pegang aja. Kalau enggak mampu ya dengan isyarat gitu ya. Jadi Kak, semampunya itu yang dibilangin bahwa la yukallifullah nafsan illa wus'aha ya. Allah itu enggak membebani seseorang. Kalau kamu enggak mampu berdiri sholat, duduk ya. Enggak mampu berdiri duduk, berbaring. Kalau enggak mampu berbaring dengan isyarat. Kalau enggak mampu ya udah kan, nanti kita sholatkan gitu ya kan. Kalau kita enggak mampu pergi haji, kita punya niat, nanti dibadalin juga gitu ya. Jadi gampang itu ya. Dan nanti jangan lupa bahwa ketika tawaf kita ya sebaiknya ittiba, bukan ittiba, beda ittiba dengan ittiba. Kalau ittiba itu artinya mengikuti, tapi kalau ittiba dia menyelempangkan kain ihram yang atas itu di bawah ketiak ini. Jadi jangan ditutupin begini, tapi diselempangkan ya. Dan ketika tawaf jangan kita ngadep ke Ka'bah. Ketika tawaf pundak kiri ada bersejajar dengan Ka'bah. Jadi tawafnya begitu. Jangan ngadep, ada orang ngadepin aja gitu ya, nggak boleh juga ya. Hah? Kalau mau ngadep berarti jalan kayak piting. Iya, gitu ya. Nah, kemudian berdoa. Ini doa yang umum lah, umum ya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya ringan saja. Doanya
ringan gitu. Ketika kita memulai, ini yang sering dibaca. Coba hafalin. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diulang-ulang dia hafal. Ketika dia udah hafal, ada niat betul, Allah tahu, udah dah berangkatin aja, gampang itu ya kan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringan kan? Lagi dicat saja pas mau Ketika mau tawaf, ya kan, ketika gini, kalau kita umpamanya nggak mampu untuk melihat menyentuh Ka'bah, bahkan menyium Hajar Aswad, kita dari jauh aja Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, begitu baru kita jalan Allahumma gitu, kita langsung berdoa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan, baru kita berzikir, baca Quran. Dan tawaf itu sama nilainya dengan sholat. Bedanya kalau tawaf bisa ngobrol, cuma ngobrolnya nggak boleh yang macam-macam. Artinya ngomong, bukan ngobrol, ngomong. Kalau sholat kan ngomong saja batal. Itu hebatnya gitu ya. Jadi kita ketika berdoa, kita berdoa tuh ya dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar. Gitu. Ya Allah, hamba melakukan hal ini karena beriman kepadamu. Karena keimanan saya melakukan tawaf. Gitu. Meyakini kebenaran kitabmu. Dengan dia tawaf, dia yakin juga kebenaran kitab Allah, yaitu Al-Quran. Memuji janjimu, memenuhi janjimu, bahwa kita memenuhi janji Allah, gitu ya, bahwa Allah berjanji kepada hamba-hambanya, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Kemudian kita tawaf, ya, berlari-lari kecil, putaran ketiga kalau nggak terlalu berdesak-desakan, gitu. Karena dulu kafir Quraisy itu selalu melecehkan Rasul. Jadi orang-orang dari Yaman ketika mau dia haji gitu, di Madinah kena penyakit demam, lemah. Maka ketika sampai di Mekah, orang-orang kafir Quraisy bilang, tuh umatnya Rasulullah lemah, kena penyakit demam. Maka dengan berlari-lari kecil putaran pertama sampai putaran ketiga, orang kafir Quraisy melihat Rasulullah dengan para sahabatnya, orang yang kau anggap lemah saja seperti itu kuatnya, gimana orang yang kuat, gitu kan? Gitu. Makanya kalau kita tawaf agak semangat gitu. Jadi nggak menunjukkan lemahnya kita, sekalipun kita dalam keadaan sakit. Gitu. Nanti ada obatnya, yaitu minum air zam-zam. Ya. Jadi disunahkan berzikir dan berdoa. Ya. Kalau mencium Hajar Aswad itu nggak usah berdesak-desakan. Ketika kita selesai mencium Hajar Aswad, baru kita berdoa. Setelah berdoa sambil berjalan biasa, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu ya. Gitu. La haula wala quwata illa billah, gitu doa ya. Baru kalau sudah sampai rukun Yamani, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Setelah itu kita berdoa lagi itu kalau sudah sampai Hajar Aswad, Allahumma hajjan mabruran, gitu ya, wa damban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Itu kalau yang mau haji ya, gitu. Jadi kita berdoa gitu, ya Allah, jadikan ibadahku ini haji yang mabrur. Ketika umrohnya mabrur, hajinya mabrur, ya, pelebur dosa dan usaha yang diterima. Ini yang dibilangin usahanya yang diterima. Nanti mudah-mudahan ketika kita pulang juga usaha kita diterima, usaha dari ibadah kita, usaha kita nanti di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Maka setiap putaran kita baca tuh Rabbighfir warham wa'fu amma ta'lam
antal a'azzul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kemudian kalau kita mau baca Quran tawaf, boleh nggak? Boleh baca Qurannya sambil baca Quran gitu. Baca Quran keliling tuh ya. Gitu. Kenapa? Karena Ibu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwati wa ramyul jimari liiqamati dzikrillah azza wa jalla." Sesungguhnya dijadikannya tawaf di sekitar Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah, dan melempar jumroh adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah azza wa jalla. Jangan nyanyi-nyanyi gitu ya. Tawaf itu ya. Bahwa utamanya orang tawaf itu ada keutamaan-keutamaannya ya. Apa sih keutamaannya? Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunazzilullahu kulla yaumin ala hujjajin baitihil haram 20 wa mi'atan rahmatin, sittina lit taifina wa arba'ina lil musallina wa 20 lin nadirin." Ini hikmatnya orang tawaf. Setiap hari, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat untuk orang-orang yang menuju Baitul Haram. Orang yang menuju ke sana dikasih berapa? 120 rahmat dari Allah. Gitu. 60 rahmat untuk orang-orang yang tawaf. 60 dia dapat ketika dia tawaf. Kemudian berapa lagi? 40 rahmat untuk orang yang sholat. Ketika dia sholat dapat lagi 40. Berarti berapa dapatnya? 100. Dan 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. 120 dia dapat. Udah tawaf gitu, selesai dia sholat di makam Ibrahim 2 rakaat. Sholat juga di sana, sholat fardu yang 5 waktu, dia dapat 40 rahmat. Dan ketika dia memandang Ka'bah, nggak lama-lama mandangnya gitu, dapat 20 rahmat. Itu beruntungnya orang yang dalam keadaan haji dan umroh, sebab Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Sementara Allah menurunkan setiap hari 120 rahmat ya. Dan itu kita dapatin semua tuh ya, kita dapatin semua. Tawaf dapat 60, 40 dapat ketika sholat, dan 20 ketika memandang ya. Apa saja sih tawaf itu? Tawaf apa aja tuh? Tawaf apa tuh? Kemarin apa? Tawaf kudum, terus tawaf ifadah, tawaf wada. Apa lah antrinya? Oh ini calon-calon orang mau pergi haji kayak gini nih. Terus tawaf tatawu ya itu. Udah hafal. Berarti tinggal berangkatnya doang, Tri. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Tuh gitu semangat. Gitu semangat. Gitu. Kalau semangatnya aja nggak ada, gitu. Kan banyak orang yang duitnya banyak juga nggak ada semangat pergi ke sana, ada kan? Banyak. Iya kan? Duitnya ada, tapi nggak semangat. Iya nggak berangkat juga. Ada orang yang semangat gitu, nggak ada duitnya, tapi nyampe juga nggak? Ada yang dibuktikan. Ada yang orang jalan kaki nggak ke sana? Hah? Ada. Ada yang naik sepeda, ada nggak? Ada. Ada yang naik mobil? Ada. Itu yang dibilangin, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka fi jalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ada yang dengan onta yang kurus, orang berangkat ke sana itu ya, macam-macam. Jadi yang penting ada minat dulu, ada keinginan dulu, ada cita-cita dulu, gitu. Kalau minat dan keinginannya aja udah nggak ada, gimana ya gitu. Tawaf itu juga punya syarat ya, dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawafu salatun illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalama faman takallama fala yatakallam illa bi khairi." Tawaf adalah salat. Tawaf itu adalah salat. Hanya saja Allah memperbolehkan seseorang untuk berbicara ketika tawaf.
Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah hanya berbicara sesuatu perkataan yang baik. Kalau sholat mah nggak boleh berbicara, batal. Kalau tawaf mah ngomong, geser sini, jangan disedeskan, boleh gitu ya, nggak batal ya. Kenapa Ustaz? Doanya gimana gitu, boleh gitu ya. Kemudian menutup aurat tawaf tuh ya. Kan sekalipun kita pakai pakaian ihram, tertutup nggak auratnya? Tertutup auratnya ya. Jangan sampai ada tuh orang di sana, dia pakai pakaian begini, pakaian ihramnya, baru ihramnya kayak diselendangin begini nih, jadi bujalnya kelihatan. Itu yang nggak boleh ya. Dia ada yang kayak begitu, gitu. Jadi nggak boleh. Dia harus menutup aurat. Dan memulainya dari Hajar Aswad ya, jangan dari mana-mana. Meskipun kita ada di Rukun Yamani, geser dulu ya, dimulainya gitu ya. Oh, nanti hitungannya dari start. Dari startnya dari Hajar Aswad ya. Dan tawaf itu harus dilakukan di luar Ka'bah, jangan di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu termasuk di dalam Ka'bah. Kalau kita di dalamnya begitu, batal. Harus di luar. Hijr Ismail itu termasuk dalam Ka'bah. Maka disunnahkan nanti kita sholat di Hijr Ismail yang begini tuh melengkung tuh. Dikasih garis ya. Yang melengkung gini. Ada temboknya gitu, yang melengkung. Itu hijr. Nah nanti kita sholat Tapi itu dijaga, nggak boleh masuk. ya, insya Allah yang berdoa sama Allah kan. Katanya pengen sholat di dalam Ka'bah gitu kan. Pengen sholat di dalam Ka'bah. Itu kan termasuk Ka'bah dalamnya. Kenapa? Karena itu nggak boleh ditawafin ya. Gitu. Maka orang ya antri juga mau sholat di situ ya. Pak, minum air zam-zam ya. Apalin ya. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Coba ikutin sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Udah belum? Ulang lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Hafal? Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Udah apa? Coba sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Udah hafal dah, minum air zam-zam ya. Nanti kan orang banyak pulang haji nih dikasih air zam-zam, minum. Nah minum dulu, minum. Air ini aja dulu, Coba praktek minum pakai air ini dulu. Ayo sebelum minum doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Minum. Nih, anggap aja zam-zam ya kan? Anggap aja zam-zam ya. Mudah-mudahan dengan kita begini Allah berikan kesempatan kita ya kan. Kalaupun haji tahun ini kita enggak, orang setelah haji kita jadi umroh ya kan. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan tahun depan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita. Karena orang umroh dan haji mendapatkan rahmat 120 rahmat. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.